Assalamualaikum sahabat AW Kertapati Channel, kita bertemu kembali di AWK Channel. Ada beberapa soal yang ingin saya utarakan tapi ya terbatas dan terpentok juga dengan media-media yang saya buat ini karena menggunakan ala kadarnya. Ada beberapa ide-ide yang di kepala yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena memang keterbatasan perbendaharaan kata, keterbatasan dengan beberapa literasi-literasi yang memang tidak terlalu saya kuasai, tapi insya Allah sih ini bukan sebagai narasi-narasi menyebar fitnah, narasi-narasi sebagai pengadu domba yang katanya saya sebagai pengadu domba umat Islam, saya benci sekali terhadap Islam sampai ceritanya agamamu apa, dan lain sebagainya. Dan itu memang tidak perlu saya jawab karena pertanyaan yang terlalu pribadi seperti itu mungkin yang nanya sudah bisa jawab sendiri dan sudah bisa menyimpulkan sendiri. Dan ini terus bergulir di kolom komentar AW Kertapati Channel. Tapi tidak masalah. Ini sebuah konsekuensi yang harus saya tanggung, resiko dan akibatnya dengan narasi-narasi sebelumnya yang saya sudah buat dalam sebuah konten. Ini ada sebuah perbandingan ya. Kita masih ingat dong ketika Dr. Manakem Ali itu membuat tesis bagaimana sebuah klaim nasab itu tidak hanya dibuktikan dengan data atau referensi menggunakan data-data internal yang terkait dengan kitab-kitab atau sejarah di Islam itu sendiri, tapi juga menggunakan data-data di luar Islam, menggunakan kitab-kitab, kalau nggak salah waktu itu adalah kitab dari Nasrani ya. Nah ini ada juga perbandingan, tapi bukan dalam sisi by data menggunakan kitab, menggunakan manuskrip, menggunakan periwayatan dalam tokoh-tokoh yang sudah sering kali disebutkan oleh para klan Ba'alawi bahwa nasabnya itu sohih menurut internal mereka. Tapi ini sebuah perbandingan kelompok atau jamaah lah katakanlah seperti itu. Yang kita tahu bersama hari ini, yang sebelumnya memang sudah dibahas, kalau kita tarik ke belakang kurang lebih setahun lebih ini, yang menyoroti tentang klan Ba'alawi atau nasabnya yang diklaim tersambung kepada Durratu Rasulullah ini kan dari para pecinta Wali Songo yang digawangi atau ya sebagai tokoh lah dari Terah Wali Songo ini atau pecinta ini adalah tesisnya Kiai Haji Maduddin. Kemudian di situ banyak sekali kiai-kiai yang memang satu pandangan, satu pemikiran terhadap apa yang sudah diteliti selama ini oleh Kiai Haji Maduddin seperti Gus Fuad Pleret, Tubagus Mogi, Gus Pake, Kiai Haji Nur Iya, dan ada tokoh-tokoh yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebut di sini. Kembali ke kelompok untuk sebagai perbandingan ini, kemarin kita sudah clear bahwa kelompok pecinta Terah Wali Songo sudah terang-terangan dan tegas menggunakan data-data yang terverifikasi secara ilmiah, kitab-kitab sejarah yang di situ menyebutkan bahwa klan nasab Ba'alawi ini tidak tersambung secara ilmiah kepada Durratu Rasulullah. Nah ini ada kelompok juga yang ada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Anda pasti tahu tentang kelompok ini, dan ini munculnya memang kadang-kadang kok setahun sekali ya, menjelang puasa, menjelang sholat taraweh, sampai di penghujung bulan puasa, menjelang Idul Fitri. Kelompok ini adalah Jamaah An-Nasir yang berada di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini penafsirannya tentang jamaah ini itu bagaimana? Menurut informasi, jamaah ini bukan Sunni, bukan Syiah, tapi jamaah lebih fokus, lebih concern ke Dzurriyyah Rasulullah. Penjelasannya bagaimana?
Ini ada ketuanya yang nanti akan disampaikan secara mendalam mengenai Jamaah An-Nasir ini. Kita simak videonya. Sebenarnya An-Nasir ini yang mazhab atau apa, atau memang An-Nasir ini adalah sebuah mazhab atau sebuah aliran, atau bagaimana itu, Ustaz? Ya, sebetulnya kalau kita bicara mazhab, sebetulnya mazhab ini kan suatu aliran, suatu pengklaim terhadap sebuah jalan, ya, jalan untuk sebuah aktivitas dalam kaitan dengan pelaksanaan penerapan hukum Allah dan sunnah Rasulullah, ya. Nah, kalau An-Nazir ini sebetulnya berbicara mazhab itu tidak, ya. Sehingga kita sekarang ada satu statement, la syi'a wala sunni walakin ahlul bait. Bukan syiah, bukan sunni, tapi ahlul bait. Nah, kalau bicara ahlul bait tentu kita bicara tentang Rasulullah bersama ahlul baitnya. Memang sih berbicara ahlul bait ini lebih kepada lebih dekat kepada keturunan atau kekerabatan berdasarkan biologis atau hubungan darah, ya. Sehingga kalau yang di luar ini bahwa An-Nasir ini bukan Syiah, itu yang harus diingatkan. Bukan Syiah, bukan Sunni, tapi Ahlul Bait. Ahlul Bait. Nah, lalu dari mana orang kemudian An-Nasir mengklaim dia Ahlul Bait? Ya. Karena Rasulullah membuka satu ruang, dikatakan siapa yang menegakkan sunnahku, dari sunnah yang kecil sampai yang besar, maka sesungguhnya dia itu adalah Ahlul Baitku. Dengannya, kata Rasulullah, aku duduk berdampingan dalam surga sambil Nabi mengangkat jarinya dua seperti ini. Nah, oleh karena itu, kehadiran guru kami mengajarkan kami tentang hukum Allah dan sunnah Rasulullah. Untuk kemudian dimurnikan dan diaplikasikan pada setiap individu yang menambahkan selamat. Karena itu tadi, Islam itu adalah aktualisasi. Selamat itu merupakan aktualisasi nilai yang harus mewujud pada setiap individu. Oleh karena itu, konsentrasi dari Islam itu penegakan hukum, yaitu hukum Allah dan sunnah Rasul. Lalu di mana objek hukum ini? Apakah negara? Sehingga kita harus bikin negara Islam dulu. Tidak. Kenapa? Karena tidak ada satu rujukan dimanapun pada kitab ini, Al-Quran maupun Sunnah, yang mewajibkan kita membuat negara Islam. Tidak pernah, tidak ada. Kenapa? Misalnya, menurut An-Nasir ini, Ustaz, apakah ini kan lagi marak-maraknya tentang negara Islam? Menurut An-Nasir setuju tidak Indonesia ini dijadikan negara Islam atau bagaimana? Saya setuju kalau kita berbicara Islam sebagai wujud daripada keselamatan. Saya ingin negara yang menjadi selamat. Tetapi untuk dikatakan negara Islam sebagai suatu monopoli agama, apalagi agama Islam, perlu kita kaji kembali. Pasal tidak ada satu rujukan dalam Al-Quran menyuruh kita membuat negara yang beragama Islam, tidak ada. Bahwa disuruh kita untuk selamat, iya. Nah, lalu bagaimana cara untuk selamat ini? Ini yang perlu kita lakukan suatu pengkajian lebih mendalam, bahwa sesungguhnya tujuan daripada Islam turun itu untuk individu, untuk manusia, bukan untuk alam, bukan untuk lingkungan. Meskipun lingkungannya akan otomatis terikut menjadi yang dirahmati ketika orang-orang yang hidup di atasnya itu adalah orang-orang yang selamat, orang-orang yang diberkahi, orang-orang yang mendapatkan rahmat. Oleh karena itu, konsentrasi Islam ini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah dengan Allah dengan sebenar-benarnya, dan jangan kamu sekalian mati sebelum selamat, sebelum Islam. Dan jangan kamu mati sebelum selamat. Nah, orientasi daripada hukum Allah ini adalah untuk manusia yang mau selamat, agar mereka hidupnya itu selamat sampai baru mati. Jangan dia mati sebelum selamat. Lalu apa objek yang mau diselamatkan? Sesungguhnya manusia ini berbatangkan tubuh. Yang batang tubuh ini ada rambut, ada kulit, ada tangan, ada kaki, ada perut, ada bagian dalam berupa tulang belulang, daging, darah, kemudian ada urat, dan semuanya sumsum dan semuanya yang menyatu menjadi satu kesatuan, menyusun batang tubuh yang disebut, yang dinamai dengan nama si A, si B, dan si C. Nah, ini semua ketika wala tamutunna wa antum muslimun, semua ini merupakan kumpulan yang harus diselamatkan sebelum dia mati. Mata harus selamat, rambut harus selamat, telinga harus selamat, kaki, tangan harus selamat, baru boleh mati. Jangan sampai ada satu lembar bulu saja yang celaka, lalu kemudian dia mati, karena asbab itu akan celaka nanti di akhirat. Sebab kenapa? Dari selembar bulu yang celaka itulah kemudian akan muncul api neraka di sana yang membakar. Nah, apakah ketika bulu yang tadinya berada pada jaringan tubuh kita melekat pada kulit kita, kemudian di sana tumbuh neraka, lalu bagian yang lain tidak celaka? Mata tidak celaka kah? Telinga tidak celaka kah? Bagian tubuh yang tidak celaka kah? Pasti celaka. Soal penampilan ini, soal penampilan. Nah, adakah filosofi dari orang-orang An-Nasir? Kita kan sering melihat bahwa An-Nasir itu
berpakaian hitam dan berambut yang dalam tanda kutip dipirang atau warna keemas-emasan. Ini filosofinya apa ini, Ustaz? Baik, saya mungkin akan berangkat dari penjelasan tentang esensi daripada Islam itu sendiri. Ya.